Udah gila DPR. Oh, berita baru lagi nih. Udah gila. Apa tuh kira-kira? Kenapa gila? Kok bisa gila? Tiba-tiba banget nih gila. Gajinya sebulan bisa 100 juta lebih. Gaji 100 juta lebih per bulan. Gaji UMR-nya ya, gaji pokoknya Oke, itu 4.200.000. itu UMR 4 juta. UMR. Oke. Gaji pokoknya DPR Iya, oke. Gaji pokoknya 4 juta 200. 200. Oke. Terus. Yang menarik adalah tunjangan-tunjangannya. Tunjangannya apa aja? Tunjangannya apa aja? Ini di sini ada tunjangan suami atau istri 420.000. Maksudnya mereka berdua suami istri. Ya misalkan DPR-nya ini seorang suami. Hmm. Nah, itu berarti tunjangan istrinya. Tunjangan istrinya sehari Ya, 420.000. 20.000. Ya, itu Oke. atau 10% dari gaji pokok. Oke. Terus. Terus tunjangan anak Itu per hari ya yang tadi ya? per hari. Tunjangan anak? Per bulan nih, sorry. Oh, per bulan Tunjangan anak 420.000. Nah, tunjangan anak 168.000. 168.000 per Ya, bulan. maksimal 2 anak. 2 anak. Oke. Tunjangan jabatan Tunjangan jabatan berapa tuh? 9.700.000. 9 juta itu jabatan. Oke. Jabatan. Oke. Terus. Tunjangan beras 30.000. Tunjangan beras ditunjang. Oke. Berapa? 30.000 30 bulan. sebulan. Ya, maksimal 4 jiwa. 4 orang. Makanya sebulan 30.000. Murah sih. Apa sebulan sehari kali? Tapi untuk 1 bulan itu. Ya, kemungkinan. Di sini gue baca di Kompas ya, guys. Tunjangan beras 30.000 per jiwa, maksimal 4 jiwa katanya. Oke. Tunjangan PPH pasal 21 2.699.000. Uang sidang atau paket 2 juta. Uang sidang. Tunjangan kehormatan. Maksud gue, ngomong lah kalau nggak merasa terhormat gitu. Shit man. Kok masih harus ada tunjangan kehormatan? Berapa? 5.580.000. Kehormatan tuh. Kehormatan. Oke. Pengen banget dihargai. Terus tunjangan apa lagi? Tunjangan komunikasi 15.500.000. Kalau komunikasi itu artinya kan Internet atau ya buat wifi dia gitu. komunikasi gitu. Iya. 15 juta. 15 juta. Oke. Itu sebulan tuh. Sebulan 15 juta. Paketan Terus apa gitu? pakai data kita paling mahal cepet anjir. Wifi juga paling 1.200.000, 1.500.000 sebulan itu juga udah paling kenceng. Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran 3.750.000. 3.750.000. Gue nggak ngerti itu tunjangan untuk apa. Tunjangan fungsi. Oh, fungsi pengawasan. Oh, oke. Kalau dia lagi mau kemana-mana mungkin Ya, pengawalan. mungkin. Sama tunjangan perumahan. Perumahan apa tuh? 50 juta. 50 juta Ya. per bulan. Perumahannya. Oke, 50 juta per bulan. Itu tunjangan perumahan. Fungsinya makanya biar dia punya tempat tinggal gitu. Enggak ngerti sih. Si wakil ketua DPR yang dibahas sama Jerome kemarin. Oke. Yang dia ngomong sehari itu ngekos, dia ngekos 3 juta katanya. Sehari 3 juta. Ngekos sehari 3 juta. Oke. Kata dia tuh, kalau dikalikan 26 hari. Itu sekitar 70 berapa gitu, 78 juta. Ya, itu mereka masih harus nombok kan berarti gitu. Iya. Oke. Masalahnya kosan apa yang 3 juta? itu kos apa hotel? Anjir. Ini menarik nih. Poin tadi nih. Menurut gue tunjangan. Masalahnya gini ya. Kalau kita bahas tunjangan itu kan berarti kan
hidup mereka ditunjang sama kita gitu. Kita sebagai rakyat yang membayar pajak Oh, dong. membayar pajak, betul. Karena kan tunjangan-tunjangan itu kan hasilnya dari uang negara. Negara banget dari rakyat. Iya nggak sih? Benar. Benar dong. Nah, terlalu banyak tunjangan bahkan sampai tunjangan jabatan segala. Oke, kalau tunjangan jabatan mungkin sekelas kayak manajer SPV juga naik gitu kan. Ada jabatannya segala macam. Cuman lebih berfungsi mereka mungkin. Ya nggak sih? Mereka tuh siapa tuh? SPV dan manajer di perusahaan ya kan. Pasti lebih fungsi mereka karena kerjanya benar. Perusahaannya berkembang pesat gitu. Betul. Dan kayak tunjangan keseharian. Wow, ini sih. Ya kalau yang tadi untuk rumah tangga oke lah kalau dikalkulasiin dari gajinya yang 4.200.000 terus dapat tunjangan suami beras. Istri Ya, dan beras itu kan oke lah mungkin. Tunjangan istri, tunjangan anak. Iya, cuman menurut gua ada orang nih susah, rakyat juga gajinya di bawah UMR sama ada 3.500.000 nggak ada yang ngunjang tuh beras, nggak ada tunjangannya tuh, nggak ada tuh. Istri kita atau pasangan kita dikasih setiap bulan nggak ada yang nunjang, uang dari gaji juga tuh kepotong-potong juga. Berarti utuh nih gajinya nih, 4 juta. Utuh apa lebih? Lebihnya maksudnya dari sini, tunjangan. Aduh. Apa tadi yang terakhir? Tunjangan perumahan. Gila. 50 juta. Tunjangan perumahan. Enggak, gue masih mikir ya. Ini yang baru dinaikin. Tunjangan perumahan 50 juta, misalkan. Itu fungsinya untuk apa sih? Untuk supaya anggota DPR itu punya rumah atau kalau ngekos, kita bahasa ngekos ya, emang DPR RI itu kan dari seluruh Indonesia dong. Iya betul. Ya kan? Kalau disuruh ngekos, kenapa nggak lu bikinin mes aja? Nggak usah lu kasih uang tunjangan. Itu. Kan ada rumah dinas ya? Kan bisa dibuat komplek DPR RI gitu. Maksud gue. Terus kalau dia emang jabatan udah nggak jadi DPR, balik lagi kampungnya, balik lagi ke rumahnya masing-masing. Menurut gue tunjangan perumahan fungsinya apa? Maksudnya yang mau punya rumah, nanti orang-orang cita-cita pengen jadi DPR biar punya rumah. Lama-lama begitu. Bukan kerja bener karena tunjangannya yang diharapin. Jangan-jangan selama ini orang-orang yang pengen jadi DPR karena pengen ngarepin tunjangan nggak sih? Betul. Takutnya di luar kebisaan dia dari benar-benar terjun di dunia politik yang ngerti benar-benar politik yang ngerti benar-benar tentang ya ilmu-ilmu politik tentang tata hukum segala macem ya kan, pengelolaan negara. Iya, pengelolaan negara dan masyarakat gitu kan, ketertiban masyarakat. Cuma kan balik lagi, maksud gua tunjangan-tunjangan yang itu yang berlebihan tuh. Kalau tunjangan kesehatan oke, kita semua nggak ada yang nunjang sebenarnya. Kecuali orang miskin mungkin ada BPJS tapi bayar juga. BPJS pemerintahan ada. Bayar nggak? Enggak. Setahu gue yang nggak bayar dulu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Tapi itu yang untuk orang susah. Cuman kan DPR nggak susah. Gue nggak tahu lagi sih. Gue nggak tahu sih dia orang susah apa enggak sih. Susah sih dia. Di awal. Susah di awal. Buat dapetin suara. Nih, ini gue bingung ya kalau ngomong masalah soal DPR ini ya sebenarnya. Kan DPR itu kan dipilih dari beberapa calon dari setiap partai ya. Iya betul. Yang sekiranya dia, wah ini bisa nih lu menjadi DPR gitu. Pikiran gue nih ya, gue nih yang hidupnya berjiwa sosial di lingkungan gue RT gitu ya kan, misalkan ini mah ketua Qatar kayak terus gue bisa ya namanya orang bersosial di lingkungan sendiri udah pinter gitu ya, mungkin kelihatan menurut gue gini, cara singkatnya gini deh, gue tuh mikir gini, gue dipandang sama lingkungan, terus lingkungan gue menyetujui gue dimasukin lah ke partai, gabung partai, bukan gue meminta gue untuk masuk ke partai. Harus daftar sih, ada registrasian sih. Iya ada registrasi, tapi kan itu didukung sama rakyatnya dulu nggak sih? Seharusnya sih. Karena emang ditunjuk rakyat. Harusnya. Sebelum dia menjadi DPR RI gitu. Ya kan? Karena kan
harusnya orang-orang yang terpilih sebagai DPR RI, namanya juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tuh kayak seolah-olah jadi bangku rebutan, bukan yang emang dipilih rakyat, gitu. Dan kenapa setiap partai anggotanya banyak? Kenapa? Gue juga nggak ngerti tuh. Maksud gue Emang kompleks banget kalau kita ngomongin politik. Kita awam banget ya. Maksud gue sampai ini kita bicara dari segi orang awam aja, guys. Gua, kenapa ya? Kok di partai itu orangnya banyak banget gitu. Maksud gue nih ya, kalau gue mengelola organisasi ya, anggota gue tuh biasanya cuma ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Ini berpengaruh sama pemilu presiden. Karena koalisi, koalisi partai. Misalkan kemarin politik presiden Pilpres 2024 ya. Yes. Gerindra gabungannya partai mana aja. Nah, semakin besar partainya akan kemungkinan besar juga untuk menang. Maksudnya anggota di dalam partai itu? Iya. Untuk bisa masuk ke DPR atau jadi kementerian gitu. Karena itu yang dimaksud threshold itu mungkin? Bukan. Oh, beda lagi ya. Presidential threshold itu beda lagi. Nah, itu didukung oleh beberapa partai ya thresholdnya. Ya. Jadi ketika pemilihan presiden, gimana jelasinnya ya? Ada beberapa partai kan? Iya, ada beberapa partai. Ya kan? Itu namanya koalisi. Ya. Membentuk sebuah koalisi. Iya. Okay. Bergabung. Ketika udah jadi nih, si misalkan 01. Oke, udah jadi. Jadi presiden. Oke. Nah, dari partai-partai dia yang mendukung, pasti dibagi-bagi kursi. Iya, maksud gue gini, bro. Maksud gue gini. Posisi-posisi. Iya, maksud gue gini, bro. Kan kita juga memilih nyoblos. Masa presiden yang nunjuk atau enggak dari ketua DPR dari ketua partainya yang nunjuk? Kan gak mungkin dong. Kan kita nyoblos menurut gua kalau DPR. Kita nyoblos nggak sih DPR? Nyoblos kan? Nyoblos. Berarti kan bukan dari partai koalisinya itu sendiri. Mungkin kalau partai koalisi itu mungkin diangkat sebagai menteri mungkin. Sama dari partai juga nunjuk. Masalahnya itu. Ya kalau dari partai mungkin nih misalkan gue ketua partai, lu nih udah lu tunjuk jadi DPR RI ya gitu kan. Cuman kan kalau kata gue ya, ini gue pemikiran gue gue tuh ya, misalkan katakanlah cuman ada 2 partai deh, simpel deh, partai A, partai B, lu di partai A, gue di partai B gitu kan. Nih terus gue tuh di partai A gue ini anggotanya cuma ada 10 orang. Ada 10 orang doang nih. Dari 10 orang ini emang dia punya satu yang tadi gue bilang, mungkin dia humas, mungkin dia juga bendahara, seksi gitu. Ada seksinya sendiri. Gitu loh. Dan selebihnya anggota pembantunya doang, maksudnya membantu dalam artian ya misalkan ngurus, misalkan dari seksi human humas. Dia kan butuh bantuan juga dari rekan-rekannya gitu. Gua gitu dong. Nah, menurut gua ini kalau anggota DPR anggota partai sampai sebanyak itu ratusan orang. Mungkin karena itu partai mencakup seluruh Indonesia juga nggak sih? Iya. Yang ada di setiap pelosok-pelosok juga. Betul. Ditaruh di jadi satu gitu ya. Mungkin gitu ya kan. Cuman gua yang nggak yakin ya tuh ya, ini orang benar-benar ditunjuk sama rakyat buat masuk partai. Ada permainan di situ dah. Apa emang lu mau nggak nih cincai? Gitu gambarannya, mungkin terlalu muter-muter gue ya ceritanya. Ya mungkin gue juga susah ngejelasinnya gue. Cuman itu gue kayak harusnya nggak sih kita kan menunjuk dia tuh karena kita percaya sama dia. Ya dong. Harusnya. Dan ini ya bocorannya, gue pernah dapat bocoran bahwa katanya untuk masuk dapat bangku
bukan dapat nominasi. Artinya lu masuk ke lima orang yang didaftarkan sebagai calon DPR dari setiap partai. Kayak misalkan ada partai A 5 calon tuh, cuma kan kepilih 1 atau 2 orang doang biasanya kan dari satu partai itu kan, ya kan, yang suaranya terbanyak. Misalkan dari 5 suara nomor 2 sama nomor 1 yang banyak, 3, 4, 5-nya berarti gagal jadi DPR gitu loh. Kayak gitu kan. Nah, menurut gua lagi-lagi maksud gua, gitu kan orang awam ya. Menurut gua nih nggak kenal nih dia dari mana, siapa, dan bagaimana gitu menurut gua. Dan profilnya seperti apa? Seperti apa? Menurut gua bener-bener susah kita mau percaya orang yang kita benar-benar nggak tahu seluk beluknya. Betul. Ya nggak sih? Dan bukan berasal dari daerah kita. Dari daerah kita juga. Maksud gua gitu. Jadi untuk kayaknya gue nggak milih dia gitu. Gue nggak kenal dia. Siapa sih ini orang? Bahasa kasar gitu. Maksud gue ya, kenapa sih ya yang jadi calon DPR itu atau orang-orang DPR itu bukan orang-orang yang benar-benar aktif di media, dalam artian emang dia membela rakyat, kayak bisa jadi kayak Rocky Gerung, bisa jadi juga kayak Anies, bisa jadi juga kayak Tom Lembong, bisa jadi kayak pokoknya orang-orang KDM gitu, maksudnya bukan KDM lah, maksudnya itu kan udah punya jabatan. Kalau Anies, Tom Lembong belum punya jabatan, Rocky belum. Menurut gua orang-orang yang benar-benar dia ngerti di forum ketika perdebatan masalah masyarakat gitu, masalah-masalah politik. Maksudnya ini gue lihat nih orang-orang yang korupsi ya di DPR RI rata-rata gue nggak kenal dia tuh siapa. Terus dia nggak pernah ada kayak lu ngomong apa di publik, di berita gitu untuk masalah masyarakat, nggak ada, tiba-tiba korupsi. Menurut gitu. Kayak mungkin Rocky Gerung nih, misalkan Rocky Gerung jadi DPR RI, karena kita tahu dia kayaknya kompeten nih orang. Masalah pemikiran dan masalah cara tata kelola kayak Ahok gitu kan, misalkan. Terus tiba-tiba korupsi ya kita menyesal, tapi kita tahu dia tuh Ahok gitu. Karena dia aktif gitu. Masalah korupsinya ya kita menyerang rakus, balik lagi dong, ya kan? Balik lagi ke gaji ya. Kita biar nggak keluar konteks. Ya itu udah terlalu jauh sih konteksnya tadi. Balik lagi ke ngomongin gaji ya. Menurut gue nih DPR samain lah gajinya kayak masyarakat pada umumnya lah. Minimal UMR daerahnya. UMR daerah. Biar mereka DPRD ngerasain juga apa yang didapat dari rakyat. Rakyat dapatnya segini nih. Ya lu coba rasain begitu. Mampu nggak lu ngurus keluarga? Iya juga sih. Itu sih maksud gue. Anggota yang kita pilih ini dia ngerasain jadi kita nggak sih yang susah? Itu dah. Kayak itu sih banyak sebenarnya pengangguran, banyak orang yang pedagang kaki lima, banyak orang-orang honorer. Iya, menurut gua orang-orang yang gajinya kerja tuh masih kurang, bahkan dia harus nyari kerja lagi di luar sampingan. Benar. Menurut gua gitu men, sampai ibaratnya kalau jam istirahat mah buset, kagak istirahat. Tapi channel itu soalnya kan manusia itu juga punya batas kesehatan gitu. Maksudnya kayak lu kerja, tubuh lu bekerja tuh maksimal berapa jam gitu. Kalau lebih dari itu ya lu menyiksa tubuh sendiri gitu. Maksudnya buat kesehatan rakyatnya juga, lu udah kerja 8 jam pulang. Terus lu harus kerja lagi sampai mungkin bisa lu kerja 24 jam, mungkin lu bisa kerja 12 jam lebih mungkin. Gitu loh, menurut gua kayak ini anggota-anggota kita ini sebenarnya ngerasain apa yang kita rasain nggak sih? Tapi balik lagi nih, kalau ke kasus yang tadi masalah perumahan tadi ya, masalah tunjangan rumah. Ini konteksnya itu aja nih, kan? Karena kan ini masalah hal yang baru nih, lagi viral kan, lagi rame yang tadi baca kan. Itu menurut gue tunjangan rumah, fungsinya untuk apa? Fungsinya apakah untuk setiap anggota itu nanti setelah dia selesai jabatannya, dia punya rumah, ataukah emang supaya mereka nggak warawiri terlalu jauh untuk akomodasi ongkos. Anggota DPR kan dari semua wilayah yang tadi lu bilang kan. Mungkin butuh ngekos, butuh tinggal di Jakarta. Iya. Gitu. Cuman kenapa nggak dibikin kompleknya aja nggak sih? Itu sih. Maksud gue kayak rumah dinas aja kayak biasa, nggak harus yang rumah mewah, bikinin aja pakai uang rakyat. Maksudnya
itu kan sekali pakai doang, nggak tiap tahun tiap hari keluar duit. Maksud gua gitu kan ketahuan Dan kursi ada berapa ratus. setiap 5 tahun kan mereka ganti kan, Ganti. kaderisasi. Ntar kalau udah selesai jabatannya pulang lagi aja kampungnya. Itu kan bangunan punya rakyat yang ditempatin buat perwakilan rakyat gitu loh. Iya kan, harusnya gitu. Kenapa harus pakai tunjangan 50 juta gua? Itu kan jadi ngeluarin duit tiap bulannya nanti kita. Maksudnya kita nanti nggak akan punya save atau tabungan karena uangnya terus kepake. Sedangkan negara kita lagi efisiensi ini kata presiden kan. Efisiensi lagi. Tapi nggak ada efisiensinya. Nggak ada efisiensinya. Nggak ada efisiensinya. Menaikkan gaji DPR kayak gitu anjir. Maksud gua ya, kita nih ya, kita berpikir secara orang tolol aja ya. Kita berpikir orang tolol, kita tahu nih penghasilan kita sebulan 5 juta. Ya. Terus entah kenapa kita punya utang gitu dah. Ibaratnya punya utang 500 juta kan gila men. Iya. Ya nggak sih? Nyicilnya gimana tuh? Dari gaji 5 juta, 500 juta. Terus ditambah lagi. Masa lu mau nambahin gaya hidup sih? Pengeluaran lebih banyak. Iya nggak sih? Dari lu kan harus bisa kelola gimana cara tuh 5 juta biar bisa ngelunasin utang. Terus juga duit itu cukup buat lu sebulan, bahasa kasarnya gitu. Iya. Kalau bisa ditabung, kalau bisa dari 5 juta berkali-kali lipat naik gitu menurut gua. Konteksnya kan kemana lo? Produktif. Ya itu dari konteksnya kayak uang negara ini kalau dipakai buat hal-hal itu kan bukan hal yang produktif men. Iya benar. Tunjangan itu. Itu produktifnya dari mana? Sedangkan kinerjanya aja enggak mewakili rakyat. Mewakili rakyat. Gitu gua. Uangnya tuh dipakai buat hal-hal yang produktif, jangan dikasih mulu. Orang dikasih mulu ya tuman, gua ntar udah tunjangannya banyak, masih korupsi juga mah gila, kata gua mah. Monster itu, bukan orang, monster. Kacau sih kata gua. Itu sih menurut gua dari sisi pandangan gua soal apa tadi tunjangan perumahan itu tuh, kenapa nggak dibikin aja tuh komplek perumahan DPR RI? Ada anjir. Ada komplek DPR RI tuh ada. Tapi rumah komplek gua nggak tahu rumah nggak jadi apa-apa. Gubuk. Ya kenapa nggak dibikin gitu? Kalau emang udah ada kenapa masih tetap kasih tunjangan rumah lagi? Itu kayak orang-orang tentara gimana sih? Iya. Kamu saya mutasi kerja di sono. Ada rumah dinasnya. Ada rumah dinasnya. Terus itu apakah jadi rumah dia? Ya kagak. Tapi kan dia butuh ini masalahnya kehormatan segala macam. Ya, lu harusnya lebih hormat sama guru lu kalau tunjangan kehormatan sih yang lebih aneh. Ya harusnya kalau kita hormat guru ya nggak sih? Lu kalau nggak ada guru, lu nggak bisa jadi yang sekarang lu jadi pemimpin. Kalau mau tuh guru jadi pemimpin dari sekarang. Kenapa dia masih mau jadi guru? Rasanya kan gitu. Berarti kan dia masih pengen meneruskan ilmu-ilmu, berbagi ilmu lagi biar supaya maksudnya kan guru kan pengennya gitu bener ya. Ini kok nggak bener sih? Itu nggak bener sih maksud gue. Ini gurunya siapa sih? Gurunya siapa sih? Ya kan? Ya Allah. Gimana ya? Emang susah sih kalau orang awam seperti kita ngomongin masalah politik kayak gini, takutnya ngalor ngidul ya, takutnya salah. Ya cuman ini adalah bentuk suara hati dan kita sebagai rakyat. Ya. Ini pandangan kita dari orang awam. Ini adalah sebuah keresahan sebenarnya, suara-suara keresahan. Ya, obrolan warung kopi lah. Warung kopi, bener. Kan ada kopinya, ada rokoknya. Tapi bukan warung. Bukan. Ya gitu aja lah guys. Pusing ngomongin politik sebenarnya. Cuma anjing DPR-nya. Tiba-tiba tuh. Enggak. Anjing itu maksudnya ada singkatan A-nya apa? Anggota. N-nya. N-nya adalah anggota. N-nya itu adalah apa ya? Gue mau mencari hal-hal yang positif gitu. A-nya tuh anggota. N-nya adalah anggota. Nggak usah lah. Kita ya lah. Nggak bisa dibela ya. Nggak usah dibaik-baikin. Nggak bisa.
Susah. Oke guys, mungkin itu aja guys dari kita guys. Jadi semoga aja banyak pembenahan juga dari pemimpin kita, lebih mendengarkan rakyatnya, tahu kondisi rakyatnya seperti 25. apa. Tanggal 25. Tanggal 25 kita siap-siap mandi, jangan lupa. Gue nggak tahu tanggal 25 apa sih, tanggal 5. Ada sih yang pada mau ini. Oh rame, Iya. mau rame-rame. Rame-rame. Bubarkan DPR RI. Oh itu. Ya sebenarnya sih bubarkan DPR RI gue setuju aja sih. Cuma nanti siapa kalau nggak ada perwakilan buat menyampaikan. Ini soalnya tergantung aman aja. Soal aman aja sih ini sebenarnya. Iya. Ini kan bentuk kekecewaan dan keresahan rakyat karena udah nggak ada yang bisa dipegang amanahnya. Mendingan nggak usah ada, mungkin gitu pemikirannya rakyat. Lu ada nyali cuma ngabisin uang negara doang. Iya benar. Ya kan tunjangan A B C D nggak hal yang produktif. Itu ya mungkin itu aja sih Der. Ya mungkin habis ini aja kita bincang malam, kita nggak tahu lagi besok bagaimana. Takutnya saya udah hilang nih. Saya rada deg-degan juga, deg-degan nih. Ya kan oke guys. Oke. Jangan lupa komen, Subscribe dan like. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Supaya apa? Biar kalian tahu ada postingan terbaru dari Bincang Malam. Alright. Okay, see you, bye-bye.